Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safri Ferdiansyah dari jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mereview jurnal produksi Islam yang ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Mikro untuk pengganti UAS. Di sini saya mereview jurnal produksi es krim dan produksi tahu. Dalam produksi Islam ada beberapa prinsip seperti tanah atau modal, terus tenaga kerja, manajemen, teknologi, material atau bahan baku, dan manusia atau bisa dibilang sebagai pemasaran. Di sini bahan baku dari tahu sendiri yaitu seperti yang pasti bahan baku dari kedelai itu dari tahu itu kedelai itu sendiri, karena dan biaya yang dikeluarkan dari jurnal ini yaitu sekitar 196.000 per hari. Sedangkan di jurnal ini yang produksi es krim, bahan baku dari es krim yaitu susu, gula, tepung maizena, perasa, pengembang atau gelatin, dan lain-lain. Fakta menarik, gelatin itu bisa terbuat dari daging yang halal atau yang haram. Jadi kemungkinan kecil es krim yang ada di pasaran itu haram karena gelatinnya terbuat dari daging yang tidak halal atau haram. Yang selanjutnya, dari kedua jurnal yang saya temukan, ini merupakan produksi handmade atau buatan rumah dan yang tidak terlalu besar unitnya, sehingga produksinya pun digunakan seperti anggota keluarga sendiri. Di jurnal tahu dijelaskan bahwa pengrajin tahu di daerah pendidikan lebih banyak menggunakan tenaga kerja dalam keluarga karena proses pembuatan tahu yang mudah dan juga untuk menekan biaya produksi. Dan di jurnal pembuatan es krim juga sama, itu pembuatan di handmade atau pembuatan rumahan, karena target pemasaran dari es krim, bahwasanya target utama dari pemasaran es krim adalah mahasiswa perempuan dengan rentan umur 19 sampai 23 tahun. Dan di produksi tahu, targetingnya yaitu seperti keluarga-keluarga atau ibu-ibu untuk membeli tahu sebagai untuk makan sehari-hari. Kemudian alat-alat yang digunakan di jurnal pembuatan es krim, alat yang digunakan seperti mixer dan freezer box yang harganya cukup murah karena diproduksi di rumah sendiri. Sedangkan bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk memproduksi tahu, penyusutan yang paling tinggi dari pembuatan tahu yaitu penyusutan panci masak, yaitu 849 perak per hari atau sekitar 254.760.000 per tahun. Hal ini dikarenakan buatan panci masak yang bersifat permanen ini memakan biaya cukup mahal, termasuk guna membeli dan merawat wajan untuk memasak tahu. Dari kedua jurnal ini bisa disimpulkan bahwa permintaan es krim dan tahu itu tertimpang balik, karena tahu itu sebagai bahan pokok, sedangkan es krim sebagai bahan atau konsumsi bukan sehari-hari atau konsumsi pendukung. Kadang-kadang orang ingin es krim atau tidak, tetapi jika tahu itu bisa jadi menjadi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga ataupun restoran-restoran yang menyajikan resep tahu.
Jadi bisa disimpulkan bahwa produksi itu tergantung dari targeting atau marketing produksi itu sendiri. Jika targetingnya besar seperti toko-toko besar atau supplier besar, maka pengeluaran biayanya juga besar. Tapi jika targetingnya kecil seperti masyarakat atau mahasiswa, pasti pengeluarannya juga sedikit dan kemungkinan besar bisa memaksimalkan keuntungan yang besar karena kreativitas untuk membuat produksi tersebut. Sekian review jurnal dari saya. Apabila kurang jelas dan ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.